Hai, bertemu dengan saya Bambang Hari. Dalam mempelajari centrifugal gas compressor, kita perlu tahu dan memahami mengenai gas properties dari fluida yang akan dikompres oleh kompresor tersebut sebelum kita mempelajari lebih rinci mengenai seluk-beluk mengenai gas kompresor. Ini dikarenakan centrifugal gas compressor yang akan kita bahas dan pelajari adalah centrifugal gas compressor yang akan mengompres gas alam atau natural gas, di mana kita mengetahui bahwa kandungan hidrokarbon yang berasal dari sumur-sumur migas sangat bervariatif dari satu lokasi ke lokasi lainnya, punya karakteristik perubahan-perubahan yang unik dari suatu lokasi ke lokasi lainnya, sehingga kita tahu itu semua akan bisa mempengaruhi performance daripada gas kompresor tersebut. Nanti kita juga akan pelajari penggunaan dari centrifugal kompresor di beberapa fasilitas produksi migas, seperti misalnya gas kompresor station, misalnya pipeline, booster kompresor, dan lain-lain lagi. Tentunya masing-masing mempunyai karakteristik dan perubahan yang sangat unik di masing-masing lokasi. Gas properties yang kita bahas nanti tentunya sangat dasar sekali, dan tidak semua gas properties daripada gas yang akan kita bahas, namun ada beberapa saja yang sangat berhubungan erat dengan performance dari gas kompresor yang dipengaruhi oleh beberapa gas properties tersebut. Oleh karena itu, setelah melihat video ini, silakan beri komentar, beri masukan, share kalau memang itu baik untuk teman-teman yang lain, atau kalau teman-teman semua perlu pelatihan atau training, Anda bisa menghubungi website kami di bawah. Oke, jadi gas properties ini sangat penting untuk dipahami dan diketahui oleh para profesional di bidang operation maupun maintenance, bergerak di bidang centrifugal gas compression, gas kompresor, karena dia sangat berpengaruh terhadap performance, terutama dinamika daripada perubahan-perubahan kandungan gas dari sumur, lalu kira-kira apa impact-nya terhadap operasi dari gas kompresor tersebut. Oke, jadi dari tujuan dari kita mempelajari gas properties dari gas yang dikompres oleh centrifugal gas kompresor, yang pertama adalah gas properties dalam berbagai unit fasilitas produksi dan dinamikanya dalam operation. Nanti kita akan bicara mengenai itu, berbagai macam fasilitas produksi di oil and gas, lalu kira-kira bagaimana pengaruhnya terhadap operation dari centrifugal gas compressor tersebut. Lalu keduanya adalah impact dari perubahan gas properties dari sumbernya, bisa dari sumur, bisa dari pipeline. Kalau gas kompresor tersebut berupa sebuah booster yang dimana nanti akan bisa pengaruhi performance-nya, yang bisa tunjukkan nanti di dalam performance curve. Jadi kita tahu ya bahwa gas properties yang akan kita bahas, kita tahu kalau di chemical engineering itu gas properties itu banyak, berbagai macam. Cuman pada kali ini kita hanya membahas beberapa saja yang sangat berhubungan erat dengan performance atau operation dari centrifugal gas
kompresor. Lalu kita tahu bahwa centrifugal gas kompresor itu mempunyai limitasi. Jadi dia tidak bisa dioperasikan dengan range atau rentang spesifikasi daripada gas dari ujung paling ringan sampai yang namanya gas berat. Jadi ada limitasinya, lalu itu juga dengan tekanan, pressure maupun flow-nya. Dia ada limitasi. Jadi di sini saya akan bahas dulu nanti limitasi dari gas properties. Jadi gas properties yang hanya berhubungan dengan kompresor performance. Jadi bukan gas properties yang secara menyeluruh. Lalu nextnya kita juga perlu tahu bahwa nanti pengetahuan mengenai gas properties itu nanti akan banyak kita sering akan pakai di dalam perhitungan-perhitungan performance test, sehingga kita bisa mengetahui apa yang terjadi dengan kompresor kita dan peluang-peluang apa yang bisa kita ambil kalau ada perubahan-perubahan dari spesifikasi daripada gas. Jadi yang pertama saya mau membahas sedikit mengenai various facilities natural gas compression process. Jadi kompresor itu biasanya dipasang di mana? Di dalam sebuah fasilitas produksi di oil and gas. Dan mereka punya unit tertentu, punya beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan yang sifatnya sangat unik dan khusus. Yang pertama adalah gas kompresor yang dipasang di fasilitas produksi dari lapangan-lapangan minyak yang mempunyai sumber atau produksinya adalah oil dan gas. Jadi pertama kali tentunya dia setelah keluar dari Christmas tree, dia akan mengalami suatu separation proses pasti, karena dia antara gas dan minyaknya akan dipisahkan dulu. Minyaknya akan menuju ke proses selanjutnya, lalu gasnya yang nanti akan diproses ke dalam kompresor. Lalu biasanya dia gas yang dari sumur itu punya beberapa spesifikasi yang tidak begitu menguntungkan, karena gas itu nanti akhirnya akan dipakai oleh user, dan biasanya ada persyaratan supaya user itu bisa pakai yang biasanya diatur dalam sebuah kontrak jual beli gas. Sehingga gas tersebut setelah keluar dari separation process, dia akan mengalami yang namanya treating, natural gas treatment process. Tergantung dari kandungan gas yang akan dikeluarkan itu apa. Bisa jadi CO2, bisa jadi kandungan air, bisa jadi sulfur, sehingga itu adalah zat-zat atau gas-gas yang tidak banyak berguna untuk user biasanya, lalu dia akan dipisahkan, dibuang, atau diproses ke tempat lain. Baru setelah itu, kompresor tersebut baru akan mengambil gas yang sudah bersih tersebut untuk dikompres, lalu dia outputnya bisa langsung ke pipeline, baru ke user, atau yang kedua dia bisa dipakai untuk yang namanya gas lifting, tergantung daripada sumur minyaknya. Kalau dia punya secondary recovery-nya itu menggunakan gas lift, maka sebagian output daripada gas kompresor tersebut akan digunakan sebagian dialirkan balik ke sumur melalui casing supaya membantu minyak akan terikut keluar. Jadi bisa gas kompresor tersebut akan mempunyai dua fungsi, sebagai gas lifting
tapi sebagian juga akan dijual, mungkin dijual atau dikirim ke pipeline. Jadi betapa kita tahu bahwa yang namanya gas yang keluar dari sumur ini kita nggak bisa predik. Kalau reservoir engineering bisa memberikan data yang akurat, kita bisa predik untuk jangka waktu tertentu. Tapi lapangan minyak kita tidak tahu seberapa banyak sumur tersebut bisa mensuplai gas ke kompresor. Karena kalau dia nanti gasnya berubah, bisa jadi karena tambahan sumur baru yang karakteristiknya sangat beda dengan sumur-sumur lain sebelumnya. Bisa saja gas properties daripada gas yang akan diproses di kompresor ini akan berubah. Jadi untuk itu kita perlu tahu apa itu gas properties, lalu bagaimana antisipasinya, lalu apa pengaruhnya terhadap gas kompresor operation. Lalu selanjutnya adalah sumur-sumur yang dari sananya sumur-sumurnya sudah namanya gas well. Gas well bedanya adalah dia biasanya tidak ada separation, jadi dia langsung dari sumur karena sudah berbentuk gas, dia masuk ke gas treatment. Kalau gasnya itu tidak sesuai dengan apa yang akan dipakai oleh users. Jadi bisa saja seperti yang tadi saya jelaskan, bisa jadi high CO2, bisa high water content, bisa ada sulfurnya, H2S, dan segala macam. Jadi yang namanya treatment ini adalah membersihkan dari komponen-komponen gas yang tidak banyak bisa istilahnya mungkin tidak jadi uang ya, karena nitrogen, air itu justru malah mengganggu pipeline dan segalanya. Setelah itu gas kompresor akan melakukan fungsinya, bisa langsung ke pipeline baru ke user. Selanjutnya adalah tipe dari fasilitas produksi yang isinya adalah pipeline. Jadi lebih ke namanya pipeline operation. Biasanya di dalam satu area atau daerah itu dibuatlah pipeline di mana nanti ini bisa sebagai shared user. Baik yang supply shared, artinya yang masuk ke pipa ini bisa banyak, atau usersnya juga bisa banyak. Jadi yang masuk bisa ada beberapa sumber yang tentunya dari gas kompresor, daripada lokasi-lokasi yang supply. Yang kedua adalah user, jadi dia outputnya di cabang-cabang untuk ke para pengguna yang membutuhkan. Jadi di sini adalah biasanya kompresor tersebut fungsi sebagai booster, namanya booster. Jadi menaikkan tekanan, terutama kalau pipanya itu sangat jauh dari satu poin ke poin satunya, dia akan memerlukan tekanan lebih tinggi di antara sepanjang pipeline tersebut untuk bisa menaikkan tekanannya sampai kepada user yang paling ujung. Karena kalau dia tidak dinaikkan tekanannya oleh kompresor, dia tidak akan sampai ke user. Tergantung apakah user tersebut memerlukan gas banyak atau tidak. Biasanya kalau dia gasnya sedikit, dia tidak ekonomis untuk membangun sebuah fasilitas produksi kompresor baru. Lalu selanjutnya adalah bahwa gas kompresor yang dipasang itu biasanya dia tidak berdiri sendiri. Maksudnya adalah bahwa tidak hanya ada pipa masuk, ada kompresor, pipa keluar, tidak seperti itu. Dia selalu ada peralatan-peralatan pengikutnya dia. Karena gas tersebut harus
perlakukan dulu, memastikan bahwa gasnya bersih, gasnya tidak mengandung liquid segala macam sebelum dikompres. Seperti misalnya ada semacam suction scrubber gitu. Lalu ada coolers pasti, karena nanti gas itu kalau dikompres dia akan panas, sehingga perlu sebuah coolers. Baru ada namanya mungkin biasanya ada discharge scrubber. Kalau dia kebetulan dia ada dua tingkat untuk tekanan yang lebih tinggi, dia biasanya dipasang secara seri. Jadi apa yang dikompres oleh ini dinamakan first stage akan diambil oleh second stage, sehingga tekanannya di ujung sana lebih tinggi. Sama juga setiap kompresor akan perlu coolers, karena gas kalau dikompres akan lebih panas, sehingga perlu coolers. Lalu kadang-kadang suka ada tambahan coolers, trim cooler atau exchanger seperti itu, supaya sebelum dia keluar dari pipeline itu akan di-treat sedemikian rupa supaya tidak terjadi kondensasi atau seperti apa. Jadi ada beberapa peralatan yang harus dipasang supaya memastikan kualitas daripada gas yang keluar dari plant ini, gas compressor station plant namanya, itu memastikan bahwa dia bagus, tidak terjadi kondensasi, tidak mengandung oksigen atau tidak mengandung air yang banyak, sehingga si user menjadi kewalahan kalau terjadi hal seperti itu. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa sebegitu penting kita mengetahui mengenai gas properties, karena plan semua ini adalah didesain secara menyeluruh dari plan dengan proses simulation software, biasanya disebut dengan HYSYS, sesuai dengan peruntukannya. Jadi kompresor ini akan menerima feed seperti apa, baru nanti akan keluar seperti apa dengan pressure, suction, dan discharge yang dibutuhkan, sehingga ada sebuah namanya PFD, namanya plan flow diagram, yang bentuknya hampir seperti ini informasinya. Jadi ada namanya streamline, artinya di piping nomor 1 sini gasnya seperti apa, lalu tekanannya, temperatur, flow-nya, sama SG-nya berapa. Jadi ini akan dihitung secara simulasi dulu, sehingga kita tahu bahwa nanti yang akan dikompres atau diproses oleh kompresor tersebut sudah diketahui, sehingga kita bisa mendesain kompresor tersebut sesuai dengan plan tersebut, sesuai dengan plan hasil HYSYS simulasi tersebut. Lalu apa yang akan diambil oleh second stage juga akan disimulasi. Di sini berarti stream nomor 5. Di sini akan tahu tekanannya berapa, pressure-nya berapa, flow-nya berapa, lalu SG-nya berapa. Ya, kalau di dalam laporan yang resmi itu lebih komplit, ada sampai mol fraksinya seperti apa. Jadi kita jadi tahu betapa kita harus memahami mengenai gas properties daripada gas yang akan dikompres oleh kompresor tersebut. Kita perlu pahami, sehingga dalam mengoperasikan ini kita jadi tidak bingung. Oke, yang kedua adalah kita tahu bahwa gas properties yang dikompres oleh LP yang ini, yang stage 1, berbeda dengan HP unit. Gasnya beda. Jadi semua tergantung daripada simulasi daripada HYSYS tersebut. Karena ini kan kita lihat prosesnya seperti apa. Ini ada liquid balik ke sini, dan dia akan namanya flashing di sini. Akan flashing
sehingga akan merubah spesifik gravity daripada gas yang masuk ke second stage. Flashing itu biasanya ada gunanya juga, karena kemungkinan mungkin dia akan mengambil hidrokarbon beratnya sebagai liquid yang akan dipakai untuk keperluan gas yang lain. Jadi gas properties yang dikompres oleh LP unit dan HP unit berbeda. Jadi bukan berarti kalau ini SG-nya 0,9 begitu, pasti yang second stage juga 0,9, enggak ya. Karena apa? Karena di prosesnya kita akan ngikutin apa kata si ICIS. Kalau simulasi ICIS mengatakan kalau ya masuk ke sini 0,9, di sini adalah 1,05. Ya kita akan ikutin, kita akan minta desain kompresor sesuai dengan apa yang ditemukan atau hasil perhitungan dari ICIS. Ini pasti ya perubahan sumber dari sumur. Biasanya kan dia gas ini dari sumur. Dari sumur tadi seperti dari separation proses ya, separator gitu. Lalu kalau sumurnya berubah akan mempengaruhi performance by LP unit maupun HP unit. Jadi semua ini berubah. Tinggal kita lihat berubahnya berapa banyak. Masih mampu nggak nih LP ataupun HP atau dua-duanya untuk mengompres gas yang berubah gas propertiesnya secara signifikan. Jadi kalau kita ringkas, kita summary-kan, fungsi dari centrifugal compressor yang kita akan pelajari ini adalah untuk mengompres natural gas untuk keperluan tertentu. Jadi kita bicara natural gas yang berasal dari sumur minyak atau sumur gas. Jadi kenapa kita harus memahami mengenai gas properties daripada gas yang akan dikompres oleh kompresor tersebut? Karena kompresor nanti itu selain beroperasi dengan pressure maupun temperatur dan flow, performanya akan sangat tergantung dari gas properties dari gas yang dikompres. Jadi kalau kita mengoperasikan gas kompresor, selain kita juga menaikkan, menurunkan, mengadjust suction maupun discharge pressure atau mengatur flow dan segala macam, tapi jangan lupa bahwa gas properties akan pegang peranan. Karena begitu nanti akan berubah, gas properties berubah, dia akan berubah seluruh operation nanti. Jadi kenapa ini menjadi ilmu yang tersendiri? Karena kompresor yang akan kita kompres, yang akan mengompres gas nanti adalah bukan gas-gas yang sifatnya homogen. Homogen itu satu macam. Jadi misalnya gasnya adalah hanya CO2, hanya propen, hanya oksigen atau udara. Ya, jadi gasnya itu non homogen, campuran dari senyawa hidrogen dan karbon. Hidrogen itu H, karbon itu C, sehingga sering disebut senyawa hidrokarbon. Dan biasanya juga dia dalam dari sumur itu selain mengandung senyawa hidrokarbon, biasanya dia juga akan terikut ada N2, ada CO2, kadang-kadang ada H2S yang berasal dari sumur tersebut. Jadi gas properties dari natural gas bisa dianalisa melalui alat namanya gas chromatograph. Biasanya dioperasikan oleh di laboratorium teman-teman dari lab. Berdasarkan hasil daripada lab, gas sampling yang diambil lalu dihitung dengan prosedur dan rumus tertentu. Jadi gas chromatograph nanti akan mengeluarkan kandungan-kandungan gas, fraksinya seperti apa dalam bentuk volume per masing-masing fraksi. Baru setelah itu baru kita akan gunakan data itu untuk menghitung beberapa gas properties yang kita perlukan untuk perhitungan performance atau operasi dari gas kompresor. Lalu gas properties apa saja sih yang nanti perlu diketahui untuk mempelajari performance dari gas kompresor?
Nanti kita akan pelajari pada next video topik yang lain. Jangan lupa nanti terus pantau beberapa konten dari seri dari presentasi ini. Harapannya akan bisa banyak membantu teman-teman semua. Sampai ketemu di next topik. Pantau terus video-video kami dan jangan lupa kasih komen dan like kalau Anda memang ada sesuatu yang perlu dibenahi. Dengan senang hati saya akan menerima masukan-masukannya. Terima kasih.